Dan pemirsa, kita akan langsung kembali menuju ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 berikut ini. Nah, masalah pada penghitungan suara. Masalah yang pertama adalah TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7. Nah, permasalahannya terjadi karena hujan, tendanya rusak dan atau bocor, logistik yang belum datang atau kurang, saksi KPPS atau pemilih belum hadir pada pukul 7 sehingga menyebabkan TPS mengalami keterlambatan. Saran perbaikannya adalah segera untuk dilakukan pembukaan pemungutan suara begitu hal-hal yang tadi menyebabkan keterlambatan dapat teratasi. Lalu kalau ada hujan yang reda tidak berhenti, maka sampai pemungutan suara selesai direkomendasikan atau disaran perbaikan untuk dilakukan pemungutan suara susulan. Nah, lalu yang kedua adalah masalah didapati alat bantu disabilitas netra yang tidak tersedia di TPS. Salah satu isu permasalahannya karena logistik tidak tersedia atau terlambat tiba. Karena itu maka pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan untuk segera disediakan alat bantu tunanetra tersebut. Masalah yang ketiga adalah TPS logistik yang tidak lengkap, baik itu surat suaranya atau tinta, paku, C-hasil dan logistik perlengkapan pemungutan suara lainnya. Nah, terkait dengan kendala ini atau masalah ini maka dilakukan saran perbaikan oleh PTPS agar surat suara yang kurang dan logistik yang kurang itu untuk dikoordinasikan oleh KPPS secara berjenjang agar segera dilengkapi. Dalam hal sampai pemungutan suara selesai tidak ada penggantinya, maka menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara susulan. Masalah yang keempat, TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Isu faktualnya adalah pertama, pemilih yang bersangkutan adalah pemilih yang benar-benar bukan penduduk yang datang ke TPS, bukan pemilih DPT, dan bukan pemilih DPK, dialah DPTB yang tidak membawa surat form model A pindah memilih. Kemudian yang berikutnya, maka pengawas menyarankan agar pemilih yang bersangkutan tersebut tidak diizinkan. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu, nyata terbukti adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Iya, itu dari 19 diantaranya itu ya. Baik, Yang Mulia. Ini konteksnya apa ketika itu kok ada siaran pers itu, apa memang ada laporan ataukah temuan sendiri dari Bawaslu? Baik Yang Mulia, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu, maka salah satunya adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan secara cepat. Nah, kebutuhan ini adalah dalam rangka menginformasikan bahwa terkait hal tersebut yang ada dalam pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu telah mengidentifikasi 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara dan telah dilakukan langkah tindak lanjut dan semuanya telah disiarkan di siaran pers. Demikian Yang Mulia. Dari 19 itu apa yang menurut saudara, yang pengetahuan saudara yang krusial yang... Baik, mohon izin Yang Mulia, yang krusial itu diantaranya adalah pemilih yang mencoblos 2 kali. Kemudian yang kedua adalah pemilih khusus yang tidak sesuai dengan domisili. Nah, terkait dengan pemilih yang mencoblos 2 kali, ketika dikonfirmasi ke pengawas TPS, kejadiannya itu ada, izin saya coba cek. Ini temuan di mana? Apakah bisa menunjukkan tempatnya? Bisa Yang Mulia. Ada. Saya coba ambil case, mohon izin nanti juga dari saksi lain akan memberikan tambahan. Iya, nanti ini ada pendalaman dari hakim karena yang diminta sebenarnya bukan seperti ini. Tapi lanjutkan dulu. Lanjutkan. Yang berikutnya adalah TPS mengalami surat suara yang tertukar
Ini surat suara antar dapil, misalnya DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan pengawas TPS menyarankan agar segera dilakukan koordinasi terkait dengan tertukarnya surat suara tersebut. Nah, ada kondisi yang dalam hal surat suara tertukar itu tidak ada di TPS yang lain, maka kebijakan KPU dan Bawaslu adalah surat suara yang tertukar itu tetap digunakan, tapi yang dihitung itu surat suara partai politik. Nah, lalu yang berikutnya, TPS didapati adanya pendamping pemilih yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping, juga disampaikan secara perbaikan kepada KPPS. Lalu yang ketujuh adalah TPS tidak menjelaskan tentang tata cara, juga itu diingatkan untuk dibacakan dulu tata cara sebelum mulai pemungutan suara. Lalu TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang, juga saran perbaikannya sama. Lalu TPS didapati saksi yang mengenalkan atribut yang memuat unsur nomor urut pasangan calon atau partai politik atau DPD, juga menyarankan agar saksi tersebut mengganti atributnya dan yang bersangkutan bersedia untuk mengganti atribut. Yang ke-10 didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pemilih. Ini juga KPPS menyarankan pada para pihak agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan atau mengintimidasi kepada pemilih atau penyelenggara. Lalu yang ke-11, TPS didapati adanya saksi yang tidak menunjukkan surat mandat, juga disampaikan agar dalam hal saksi datang ke TPS harus membawa surat mandat. Lalu didapati adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kejadiannya ada yang faktual memang dia mencoblos 2 kali. Ada yang berdasarkan pandangan pengawas TPS, ketika surat suara dari KPPS itu terkirim double kepada pemilih, itu oleh pengawas TPS juga dihitung 2 kali. Kejadian demikian. Lalu ada juga surat suara yang telah tercoblos, dalam hal diketahui sebelum pencoblosan maka diminta agar dikembalikan kepada KPPS. Dalam hal surat suara tersebut diketahui di bilik suara maka dinyatakan rusak dan dimintakan pengganti. Dalam hal terdapat pemilih yang nyata-nyata menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, maka berdasarkan pencermatan PTPS berkonsultasi kepada pengawas di atasnya, disampaikan saran atau rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. Lalu berikutnya terdapat intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu. Intimidasi itu berupa verbal ataupun non-verbal. Ini dilakukan oleh pemilih karena pemilih itu berada di luar kategori DPTB, DPT ataupun DPK, dan yang bersangkutan itu memaksa ingin masuk TPS. Kemudian tidak berkenan menunjukkan KTP elektronik atau suket sehingga menyampaikan intimidasi secara verbal, terlambat datang dan tidak diizinkan masuk TPS karena waktu pemungutan suara telah selesai. Lalu yang berikutnya 6 masalah pada penghitungan suara. Pertama adalah TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses, diantaranya karena jaringan internetnya tidak stabil. Yang kedua, TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara dimulai karena sudah tidak ada pemilih, namun disampaikan saran agar tetap dimulai pada pukul 13. Lalu yang ketiga, TPS didapati adanya ketidaksesuaian jumlah penghitungan surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Pengawas TPS menyampaikan saran agar dilakukan pembetulan atau renvoy. Yang keempat, ada TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil salinan. Kejadiannya karena KPPS tidak ada mesin fotokopi di TPS, tidak memindahkan C hasil ke dalam C hasil salinan. Kemudian pengawas TPS menyarankan agar diberikan model C hasil salinan dalam bentuk soft copy. Masalah kelima, TPS yang didapati saksi pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara dengan jelas. Kejadiannya karena lokasi TPS berada di lokasi yang sempit di antar bangunan atau di ruang kelas. Kemudian ada juga terjadi pemadaman listrik. Pengawas TPS menyarankan agar dalam hal pemilih tidak dapat menyaksikan secara jelas, meminta KPPS untuk bergeser posisinya agar masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Masalah yang keenam, TPS didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara.
Intimidasi terjadi karena terdapat peserta pemilu tidak menerima hasil surat suaranya, hasil penghitungan suara, atau warga tidak menerima hasil perolehan calon yang didukungnya. Maka pengawas TPS berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik KPPS maupun keamanan, untuk dapat bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. Demikian yang mulia. Baik. Jadi itu kumpulan-kumpulan masalah yang dihimpun kemudian disiarkan pers gitu ya. Betul yang mulia.